Yesus berkata, manusia tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak mungkin bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Allah. Harus satu menjadi tempat pengabdian. Orang kaya ini, dia mengabdi, dia menumpukan pengharapannya kepada hartanya. Dia terikat dengan hartanya. Itu makanya hatinya susah, saudara. Tetapi ketika kita mengabdi kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua kepemilikan kepada Tuhan Yesus, disitulah letak kebahagiaan itu. Kata Tuhan, ikutlah aku, maka kau akan mengalami kebahagiaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang menolong dan mengasihi kita, sehingga hari ini kita bisa ada sebagaimana ada karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk belajar firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pagi ini saya akan berbicara satu tema tentang harta di surga. Tuhan Yesus, saudaraku, sangat merindukan kita memiliki harta di surga. Menjadi kaya itu tidak salah. Memiliki harta yang banyak itu tidak dosa. Menjadi makmur, sukses itu tidak salah, saudara. Yang menjadi salah ketika sikap kita terhadap harta, terhadap dosa, salah, saudara. Misalnya kalau kita membuat harta menjadi tumpuan harapan kita, harta mengikat hidup kita, atau harta menjadi tempat pengabdian kita. Kita mengabdi kepada harta, kita menjadi hamba harta. Disitulah salahnya. Saudara, teologi kemakmuran itu tidak salah. Yang salah, saudara, sikap orang terhadap teologi kemakmuran sendiri. Kalau dia berkata, saudaraku, kalau orang tidak makmur, orang tidak mengalami kesuksesan, itu karena akibat dosa. Di situ salahnya, saudara. Sebab ada orang yang mengalami kesusahan, itu bukan karena dosanya. Itu ingin menunjukkan, saudara, tentang kemuliaan Tuhan, atau ingin menguji karakter seseorang, atau ingin menguji iman seseorang, saudara. Jadi jangan dibuat kalau misalnya orang mengalami kesusahan itu karena dosanya, atau kalau dia mengalami kemakmuran itu karena perbuatan baiknya. Di situ menjadi salahnya, saudara. Hari ini kita akan melihat ada satu kisah yang menarik yang ditulis oleh para penulis Injil. Ya, baik itu Matius, Markus, Lukas, yang digolongkan dengan Injil sinoptik. Luar biasa Bapak Ibu kisah ini. Mari kita melihat, saudara, dari Matius pasal 19 dikatakan begini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Luar biasa, ya. Saudara, dikatakan di sini ada seorang muda yang kaya. Ini muda, masih pemuda, sudah kaya Bapak Ibu. Luar biasa. Bahkan kitab Lukas bercatat, dia seorang pemimpin. Ya, dia berarti orang yang berkualitas. Dia adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang baik, saudara. Dia sudah kaya, dia masih muda, dia pemimpin, dia berkualitas. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau begini orang-orang muda kita hari-hari ini, saudara, wah luar biasa. Tapi kita melihat hari ini apa yang terjadi. Dia sudah miskin, bodoh, melarat, bahkan korban seks bebas, korban narkoba. Betapa sedihnya, saudara, melihat orang-orang muda seperti ini. Saya melihat ada orang muda, Bapak Ibu, anak satu-satunya, anak tunggal papa mamanya, tetapi dia korban narkoba. Akhirnya, saudaraku, dia dibuang dari keluarga. Ya, kasihan sekali. Bapaknya meninggal, mamanya meninggal, habis semua harta, saudara. Saya berdoa bagi orang muda kita yang mendengar adalah orang muda yang kaya, berkualitas, saudara, jadi seorang pemimpin. Saudara, ada pertanyaan yang luar biasa orang muda ini. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Dari pertanyaan saya melihat, Bapak Ibu, saya melihat saudara-saudara bahwa orang muda ini sedang mengalami satu titik kulminasi, satu titik puncak, ya, bahwa dia sedang berpikir, kalau saya mengakhiri hidup saya ini, bagaimana hidup saya di masa mendatang? Bagaimana hidup saya setelah mengakhiri hidup yang sementara ini? Saya pikir, saudara, semua manusia akan mengalami seperti itu. Ada satu titik puncak, dia akan berpikir, bagaimana hidup saya setelah mengakhiri hidup yang sementara ini. Itu makanya dia berpikir, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus,
Saya melihat orang muda ini punya kerinduan untuk berbuat baik. Ya, kalau begini di hati kita, saudara, bagaimana saya berbuat baik ya kepada seseorang? Perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Wah, ini luar biasa. Saudara, dia datang pada yang tepat, kepada guru yang agung, itulah Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau saudara ada masalah, ada persoalan, datanglah kepada guru yang agung itu, konselor yang hebat itu, itulah Tuhan Yesus. Saudara, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus memberi jawaban, ya, bahwa kalau engkau memandang aku sebagai guru, ya, saudara, siapapun guru di dunia ini, ya, pasti ada kelemahan kekurangan. Tidak akan mungkin dia bisa melakukan perbuatan baik dengan sempurna. Itu maksud katakan ada satu yang baik, itulah Allah. Jadi dia ingin mengubah cara berpikir supaya orang muda kaya ini tidak hanya melihat Yesus sebagai guru, tapi sebagai Tuhan. Kalau hanya sebagai guru, rabi sama dengan guru-guru hukum Taurat, rabi-rabi hukum Taurat yang juga masih memiliki dosa, yang juga saudaraku belum tentu bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi Yesus berkata, hanya satu yang baik, yaitu Allah. Supaya kau bisa melihat bahwa aku tidak hanya sebagai guru, tapi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kau ingin memiliki hidup yang kekal itu, ya, kalau kau ingin memiliki berkat-berkat surga itu, hidup kekal berbicara, saudara, hidup tentang masa yang akan datang, di mana kita akan hidup selama-lamanya di sana. Tapi juga hidup kekal itu artinya hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang mengalami kedamaian dan kebahagiaan selama hidup yang sementara ini. Guru, apa yang harus saya buat? Sudah maka Yesus katakan, turutilah segala perintah Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Dan jawab orang muda ini, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus ingin mengatakan kepada orang muda yang kaya ini, turutilah segala perintah Allah. Saudara, apa itu? Hukum moral, hukum Taurat itu, dan hukum moral yang dari saudaraku bagian yang ke-6 itu, ya, Tuhan katakan turutilah itu. Ya, udah pasti Bapak Ibu, kalau orang tidak membunuh, ya pasti banyak sahabatnya. Ya. Kalau orang tidak memiliki kebencian, karena kan orang yang benci itu dikatakan bisa jadi awal dari pembunuhan. Pasti banyak sahabat. Kalau kita udah banyak sahabat, saudara, kita bisa kaya Bapak Ibu. Kita banyak koneksi, kita banyak relasi, kita banyak jaringan, kita bisa kaya. Ada orang tanpa modal uang bisa kaya Bapak Ibu dengan koneksi, dengan jaringan. Ya, saudara, kalau kita tidak berzina, kita bisa kaya. Jadi saudara, kalau kita setia melakukan hukum Taurat, hukum moral, kita bisa kaya. Tapi di Ulangan pasal 27 dikatakan, kalau kita tidak setia melakukan hukum Taurat, dengan perbuatan-perbuatan kita terkutuk, anatema. Kita bisa terkutuk Bapak Ibu. Tapi kalau kita setia melakukan hukum moral, maka kita bisa kaya. Saudara, kalau kita menghormati ayah dan ibu kita bisa kaya. Banyak orang-orang muda kenapa melarat miskin? Karena dia tidak menghormati ayah dan ibunya. Bukankah hal kita mencatat, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan kau berbahagia di bumi, di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Bill Tracy, saudara, dia menulis buku $1 Million Habit. Dia berkata, Bill, kalau kau ingin kaya, hormatilah ayah dan ibumu. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengucapkan saksi dusta, kita jujur, saudara, kita tulus, kita bisa kaya. Ya, kalau orang pembohong bagaimana bisa kaya Bapak Ibu? Ya, tapi kalau kita tulus, kita jujur, kita bisa kaya. Jadi saudara-saudara, hukum moral yang Tuhan mau sampaikan, kalau kita kerjakan ini, kita bisa mendapat berkat-berkat saudaraku secara materi. Itu namanya berkat ya global yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang melakukan hukum moral. Ya, itu berkat umum, berkat global yang diterima orang ketika saudaraku melakukan hukum-hukum moral, melakukan etika. Contoh saudara, kalau kita malas, bagaimana bisa kaya?
Alkitab mencatat tangan orang rajin menjadikan kaya, tapi tangan yang lamban menjadikan miskin. Sampai Tuhan katakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Semut itu pintar, Bapak. Dia mengumpulkan sudah makanannya di musim panas, saudara, supaya nanti musim hujan dia sudah punya makanan. Tapi banyak orang tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Dia malas bagaimana bisa kaya. Saudara, pantaslah orang muda ini kaya. Karena dikatakan semua telah kuturut itu sejak masa mudaku. Terjemahan lain, sejak masa kecilku aku udah turut semua hukum Taurat. Luar biasa Bapak Ibu. Dan akhirnya dikatakan begini. Ya kata orang muda itu kepadanya, sesungguhnya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, Yesus ingin mengajarkan, kalau kau ingin sempurna, kalau kau ingin memperoleh hidup yang kekal itu, ternyata saudaraku, meskipun kaya, meskipun hartanya banyak, meskipun saudaraku uangnya melimpah, belum tentu dia sempurna. Masih ada yang kurang. Kata Yesus, masih ada satu lagi yang kurang. Berarti saudaraku, orang yang kaya, orang yang punya harta yang banyak, belum tentu lengkap semua. Masih ada yang kurang. Mungkin dia kurang kebahagiaan, mungkin kurang kedamaian, mungkin kurang sukacita, saudara. Ya, Bapak Ibu, orang bisa beli harta, beli tempat tidur yang baik, tapi tidur nyenyak belum tentu, saudara. Karena tidur nyenyak hanya datang dari Tuhan. Orang bisa beli makanan yang melimpah, tetapi selera makan hanya datang dari Tuhan. Saudara, pasti ada yang kurang. Maka saya katakan, kalau kau ingin sempurna, kalau ingin kau sempurna, masih harus ada yang kau lakukan. Hukum kasih. Saudara, Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus ingin meningkatkan, bukan sekedar hukum moral yang harus kau lakukan, tapi hukum kasih, supaya kau dapat berkat yang spesial. Berkat apa itu, saudara? Itulah berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang berarti, hidup memperoleh sorga yang mulia itu. Kalau kau ingin sempurna, kau harus melakukan hukum kasih. Yaitu apa? Lihat saudaraku, Tuhan ingin menguji, saudaraku, hati orang muda ini. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Saudara, ini hukum kasih. Matius pasal 22 berkata, ada dua hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan ingin menguji orang kaya ini, orang muda kaya ini. Kalau kau ingin sempurna, jualah segala harta milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin, ikutlah aku. Saudara, jual segala harta milikmu, itu adalah hukum. Saudara, yang kedua yang Tuhan katakan, bagaimana kau bisa mengasihi sesamamu. Ya, kasihilah orang-orang miskin. Saudara-saudara, juallah itu. Ternyata orang muda ini yang kaya ini, dia sangat sedih ketika mendengarkan perkataan Yesus itu. Dengar baik-baik. Uang itu bicara karakter kita. Bagaimana kita mengelola uang itu berbicara tentang karakter kita. Orang kaya ini terikat dengan hartanya, sehingga dikatakan dia sangat sedih. Ya, terjemahan lain, susah hatinya ketika dia, saudaraku, menjual harta itu dan memberikan kepada orang-orang miskin. Pertanyaan kita, kalau kau benar-benar mengalami kedamaian sukacita, saudara, belajar memberi, belajar menolong orang-orang susah, belajar menolong orang-orang miskin, disitulah kebahagiaan itu. Yesus berkata, berbahagialah orang yang memberi. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima, saudara. Lebih berbahagia kita melayani daripada dilayani. Itulah hukum kasih. Saudara-saudara, bukankah firman Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan orang-orang miskin, maka kita mengutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin terutang, saudara. Dia pasti akan bayar utangnya. Jadi ketika kita memperhatikan orang-orang miskin, saudaraku, menolong orang-orang yang perlu ditolong, menolong orang-orang yang susah, saudara, disitulah letak kebahagiaan itu. Orang kaya ini susah dengan hartanya.
Ketika Tuhan bilang juallah, ya. Yang kedua, ikutlah aku. Itu adalah hukum, saudaraku, yang pertama. Apakah kau taat pada perintahku? Apakah kau mengasihi aku lebih dari segalanya? Yesus berkata, manusia tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak mungkin bisa mengabdi kepada Mammon dan pada Allah. Harus satu menjadi tempat pengabdian. Orang kaya ini, dia mengabdi, dia menumpukan pengharapannya kepada hartanya. Dia terikat dengan hartanya. Itu makanya hatinya susah, saudara. Tetapi ketika kita mengabdi kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua kepemilikan kepada Tuhan Yesus, disitulah letak kebahagiaan itu. Kata Tuhan, ikutlah aku, ikutlah, maka kau akan mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara, ketika kita bersama Tuhan Yesus, disitulah letak kebahagiaan kita. Dan Yesus katakan, Yesus melihat orang kaya ini, orang muda ini, sayang sekali. Ya, akhirnya dikatakan pada murid-muridnya, lebih baik seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Kenapa? Karena dia terbeban dengan hartanya. Saudara, kenapa diceritakan unta? Di Yerusalem ada seperti pintu yang sempit, seperti lubang jarum. Jadi kalau unta masuk ke sana, unta itu harus lepaskan dari beban-bebannya supaya bisa masuk, yang menunduk sudah lewat pintu itu seperti lubang jarum itu. Nah, kalau kita ingin masuk kerajaan Allah, ingin mengalami kerajaan sorga itu, maka kita harus melepaskan beban-beban hidup kita tentang harta ini. Jangan menjadi harta menjadi beban hidup kita, saudara. Jangan menjadi harta menjadi tumpuan pengharapan kita. Kita lepaskan semua beban itu. Kita datang menunduk di kaki Yesus, maka kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan pada kita. Jangan terikat dengan harta. Gunakan hartamu untuk menolong orang susah, menolong orang miskin, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.